Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Karim. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafidh. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester daripada makul Social Entrepreneurship yang diampu beliau Pak Abbas Zahrotin. Pak Abbas semoga cepat sembuh. Dalam kesempatan ini sebenarnya pertanyaan adalah yang diberikan oleh Bapak Abbas adalah, apabila Anda menjadi seorang pengusaha, itu ide bisnis sosial apa yang nantinya akan Anda kembangkan dan konsepnya itu seperti apa. Namun dalam kesempatan ini pertama saya akan menjelaskan apa itu wirausaha sosial. Kemudian baru ya andaikan gitu misalkan mempunyai usaha, ide bisnis sosialnya nanti seperti apa. Pertama, pembahasan tentang wirausaha sosial. Dari dua kata tersebut sudah familiar di telinga kita, apa itu wirausaha, apa itu sosial. Wirausaha sendiri ya bisa diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas di mana seseorang ataupun kelompok melakukan usaha yang bertujuan untuk memperoleh hasil. Sedangkan sosial adalah suatu kegiatan yang berpengaruh kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan kepada umat. Kurang lebihnya seperti itu. Itu secara singkatnya. Jadi wirausaha sosial adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan inovatif dengan tujuan sosial, baik itu swasta maupun non-profit ataupun keduanya. Nah, itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa wirausaha sosial adalah suatu kegiatan yang mengandung perspektif sosial saja ataupun mengandung perspektif bisnis saja ataupun keduanya seimbang, seperti itu. Jadi ada perspektif bisnis, ada juga perspektif sosial, keduanya disatukan sehinggalah ciptanya wirausaha sosial atau social entrepreneurship, seperti itu. Dalam wirausaha sosial itu ada 4 elemen utama. Yang pertama ada social value ataupun nilai sosial, ada civil society, ada innovation, dan ekonomi actuality. Yang pertama adalah social value. Apa itu social value? Social value adalah nilai sosial di mana wirausaha sosial itu harus memberi manfaat kepada semua aspek. Ya enggak semua aspek juga sih. Ya baik itu aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, segala macam lain-lain. Itu harus ada nilai tersebut. Dalam wirausaha sosial itu harus ada nilai seperti itu. Itu elemen utama dalam wirausaha sosial. Yang kedua apa? Yang kedua adalah inovasi. Sudah jelas, inovasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam berwirausaha. Baik itu kayak dari ide kreatif ataupun segala macam, itu harus ada dalam social entrepreneurship. Kemudian ada civil society. Nah, dalam wirausaha sosial kita juga membutuhkan bantuan kepada masyarakat sipil dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Jadi kita perlu kayak tembusan-tembusan untuk bisa merangkul semua segi sosial yang ada dalam masyarakat sekitar, seperti itu. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah ekonomi actuality. Dalam wirausaha sosial kita harus mampu membangun keseimbangan antara sosial dan bisnis. Keduanya itu harus seimbang betul, di mana nilai sosialnya kita dapat, bisnisnya juga kita dapat. Nah, ketika keduanya seimbang, maka terciptalah wirausaha sosial yang padu, seperti itu. Kemudian kita beralih kepada komponen penting dalam wirausaha sosial. Tadi adalah elemen utama yang perlu ada dalam wirausaha sosial, sekarang adalah komponen-komponennya. Apa saja? Yang pertama adalah
Eksplorasi itu dimana awal-awal kita membangun usaha pasti kita kayak butuh modal, kita butuh perjuangan, kita butuh segala macam lah. Kita kayak di situ berjuangnya, berat-beratnya gitu. Kayak kita dicoba-cobanya itu di situ. Nah, komponen itu penting kenapa? Karena sebagai wirausahawan atau entrepreneur kita harus mempunyai jiwa seperti itu. Jiwa dimana kita mau berkorban, kita mau berusaha, kita eksplorasi semuanya, kita bangun usaha kita untuk mewujudkan usaha yang sukses ke depannya. Amin, seperti itu. Kemudian ada jaringan atau relasi. Nah, ini penting juga dalam kita berwirausaha atau wirausaha sosial. Sebetulnya relasi atau jaringan itu memang kita butuhkan dalam segi apapun, entah itu dalam berwirausaha, dalam kita berpendidikan atau segala macam. Nah, itu penting kenapa? Karena ketika kita banyak relasi, ketika kita banyak jaringan, itu akan mempermudah. Istilahnya kita banyak kayak di situ ada teman, di sini ada teman, nah, ada jaringan di situ, ada koneksi di situ. Kita gampang, kita untuk koneksi atau kerjasama atau segala macam itu nantinya akan gampang. Baik itu dari segi kayak kedepannya membangun usaha, kerjasama, segala itu akan lebih mudah. Itu pentingnya jaringan atau koneksi. Kemudian apa? Setelah kita eksplorasi, kemudian ada jaringan. Ketiga adalah ada kayak penelitian dan pengembangan dalam berbisnis. Nah, jadi bisnis itu tidak melulu kayak cuma ya udah jalan aja, ya udah kita jalan aja, kita bangun usaha seperti ini. Dalam berbisnis itu harus ada penelitian dan pengembangan. Kita teliti bisnis kita, apa yang mau kita jalankan. Kita harus teliti betul detailnya, masalahnya, nilai pasarnya seperti apa yang mau kita jalani, nilai pasar yang kita hadapi seperti apa. Itu harus diteliti betul, kemudian kita lakukan pengembangan agar supaya bisnis atau wirausaha sosial kita berjalan sesuai dengan keinginan dan aturan yang ada, seperti itu. Adapun komponen yang keempat adalah kita marketing dan branding. Marketing dalam usaha itu kayak kita memanage dalam usaha apa saja yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita lakukan, itu harus di-manage betul secara teratur, secara baik dan benar. Karena manage yang baik itu akan menimbulkan usaha yang baik juga. Kita harus melihat nilai pasar, melihat pasar yang akan kita sasar gitu, agar bisa dinikmati oleh orang ataupun konsumen, baik dari wirausaha kita sendiri ataupun nilai sosial yang nanti akan kita lakukan, seperti itu. Jadi supaya wirausaha kita bisa dinikmati, wirausaha kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, itu menjadi nilai bisnis dan sosial yang baik juga. Adapun yang terakhir adalah leadership dan entrepreneur. Pasti dalam wirausaha kita harus punya jiwa leadership dan entrepreneur. Jiwa kepemimpinan di mana kita harus berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko dan segala macam. Untuk apa? Agar supaya bisnis yang kita jalani itu kayak ada pegangannya gitu, kayak ada ini seperti ini gitu, seperti itu. Jiwa entrepreneurnya juga ada, kita berbisnis, berinovasi segala macam, itu sudah pasti harus ada dalam berwirausaha sosial. Ya seperti itu kurang lebihnya pengertian tentang wirausaha. Ya agak cuma kayak feedback bolak-balik sih, cuma ya memang seperti itulah kurang lebihnya wirausaha sosial. Intinya kita harus seimbang antara bisnis dan sosial, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih kepada pertanyaan di mana misalkan saya punya usaha, apa bisnis usaha sosial yang akan saya lakukan. Dalam hal ini misalkan saya sudah punya perusahaan nih, amin aja ya. Nah, saya namai perusahaan itu Karimun Group. Jadi itu sudah perusahaan besar. Nah, kebetulan saya CEO-nya atau
pemimpin di perusahaan itu lah. Kemudian dari Karimun Group itu kita akan melakukan bisnis sosial seperti apa. Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa tujuan daripada Karimun Group di sini. Jadi tujuan daripada Karimun Group atau perusahaan ini adalah untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar serta dapat menguntungkan dan dapat terus berjalan untuk memenuhi tujuan sosial dalam jangka panjang. Nah, jadi kami berusaha untuk kayak mengabdi, kita berbisnis juga mengabdi kepada masyarakat agar bermanfaat dalam jangka panjang dan seterusnya seperti itu. Lalu apa konsep yang Karimun Group lakukan atau kami lakukan untuk merambah kepada wirausaha sosial tersebut? Yang pertama adalah pelatihan kerja dan keterampilan atau skill. Nah, nanti kita kayak membuat suatu komunitas-komunitas, bagaimana kita melatih, kayak misal ada BLK atau segala macam, kita kumpulin ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu kita merambah ke semua aspek. Misalkan maaf-maaf yang kayak kurang, misal ada disabilitas dan segala macam, itu semua kita rambah. Kita masuk ke semua segi sosial di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ada pelatihan kerja dan keterampilan skill. Yang kedua adalah penghubung pasar. Nah, dalam segi sosial kita juga melakukan kayak merambah ke pasar-pasar segala macam, dari tradisional, modern, semua kita kerjasama. Maksudnya kita lakukan penghubung gitu agar terus berjalan untuk menciptakan wirausaha sosial yang padu. Kemudian yang ketiga adalah free for service. Misalnya apa? Kayak kita memberikan dana bantuan, dana sosial, terus kayak ada misal kita memberikan beasiswa, kita memberikan tunjangan dan segala macam seperti itu. Kayak yang tadi, jadi pertama ada pelatihan kerja atau skill, yang kayak contoh ada BLK, terus kedua ada penghubung pasar, misalnya membantu pedagang kecil, UMKM dan segala macam, dan yang terakhir adalah kita melakukan free for service atau kita melakukan dana bantuan, dana sosial dan segalanya. Terus yang terakhir adalah lalu apa? Misal kita sudah melakukan wirausaha seperti itu, dari mana kok Karimun Group mendapatkan pemasukan atau ide bisnisnya itu kok gitu. Nah, dari Karimun Group sendiri kita agar mendapat pemasukan, kita melakukan yang pertama adalah pengajuan permohonan dana hibah. Yang kedua adalah mencari sponsor atau donasi. Ya seperti layaknya umumnya kita mencari sponsor, kita mencari donatur pada mereka-mereka yang juga ingin ikut membantu dalam kesejahteraan sosial seperti itu. Ada juga kampanye, ada juga menjual produk ke perusahaan lain, ya seperti sewajarnya kita kerjasama segala macam, dan mengajukan pinjaman atau investasi sosial. Kita menghubungi para investor-investor yang ada, kita menghubungi perusahaan-perusahaan lain yang ada, seperti itu. Kita bekerja sama untuk menciptakan wirausaha sosial yang padu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kenapa sih kok milih menjadi wirausaha gitu? Ya, karena apa ya? Pilihan, kalau misalnya ditanya seperti itu, pilihannya adalah ketika kita memilih berwirausaha itu ada 3 poin yang menurut saya perlu dibandingkan. Yang pertama, menjadi wirausaha itu akselerasi. Kita berwirausaha, kita berakselerasi dalam segala bidang. Kita berakselerasi dalam segala kayak apa skill kita, kemampuan kita, itu kita kayak mencoba hal baru, menciptakan hal baru atau segala macam. Jadi itu asik. Yang kedua adalah kebebasan. Menjadi wirausaha itu bebas, nggak kayak kita harus berangkat jam ngantor tuh jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, itu kagak. Kita berwirausaha itu kita kayak bebas, ya, kita berinovasi, kita inovatif segala macam. Jadi ada kebebasan ketika dalam berwirausaha. Ya meskipun gak bebas-bebas banget, tapi menurut saya ada kebebasan. Yang terakhir adalah aktualisasi. Jadi kayak ada hal langsung atau kayak kita aktual langsung praktek di mana kita merasakannya secara langsung. Kayak tadi berwirausaha sosial, kita bisa
langsung merasakan manfaatnya, orang lain juga bisa langsung merasakan manfaatnya gitu. Jadi kayak langsung ngeh aja gitu. Lalu apa kelebihan wirausaha sosial? Kenapa memilih wirausaha sosial? Kan wirausaha banyak gitulah. Dalam wirausaha sosial, poin utama atau kelebihan dari wirausaha sosial adalah sense of usefulness, atau dimana berasa kebermanfaatannya itu di situ. Jadi pemilihan wirausaha sosial adalah dimana kita itu kayak kita kan hidup kayak harus bermanfaat gitu kepada orang lain. Nah, ketika kita berbisnis sosial itu kita kayak langsung berasa kemanfaatannya itu ada. Jadi di situ tuh kayak kita ikut andil apa itu enak. Kita bantu orang lain, kita kayak ada rasa dimana feedback gitu, rasa kasih sayang segala macam. Itu kenapa memilih wirausaha sosial itu seperti itu. Ya, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.